semuanya begini. Semua yang punya ini bunyinya begini, jadi udah nggak spesial lagi. Udah banyak dipakai ya? Udah banyak, dan yang jelas berarti Lu mesti bikin lagi. dan yang jelas berarti podcastnya udah bermodal. bermodal. Ya. Waduh, selamat apa nih? Gue juga bingung nih ngomongnya. Selamat pagi, siang, sore, malam, petang, subuh. Kapanpun lo denger suara-suara kita. Yoi. Ya pokoknya selamat buat kalian. Karena kalian adalah orang yang beruntung, yang tercerahkan. Wow, karena kita ada di acara. Acara apa ini namanya? Oh, Jebret John! Itu kok nggak jadi ngecas? Oh enggak? Oh iya, ada colokan di belakang. Ntar aja kalau transferan udah mulai menipis baru Iya. kita cas. Ya yang jelas ini adalah pertemuan gue sama Ibnu ini kalau bahasa pemerintahannya tuh diinisiasi oleh Raffi Ahmad ya. Inisiasi, Ya, betul. terinisiasi oleh Raffi Ahmad yang Sebuah partai uji coba. bener, yang dianya juga nggak ada sih waktu itu. Dianya nggak ada. Cuman callingannya aja. Cuma dia bilang bagus, keren John. Gitu. Keren John. Dia bilang gitu doang, tapi dia juga belum tentu lihat. Iya, orang dia di sana sama bos-bos Iya, pasti. di mana sih? Di Turki ya. Turki. Jadi yang jelas waktu itu ternyata responnya ya itu waduh waktu kita siaran waktu pertandingan si Fenerbahce lawan Rans yang gol-gol Fenerbahce-nya tuh bagus-bagus. Gol-golnya Rans tuh bagus-bagus tuh. Gue udah tanya sama si Bes. Oh iya, Bes, apa dia bilang? itu golnya Rans cakep. Iya, itu kelengahan pemain-pemain muda dari Fenerbahce. katanya. Itulah pentingnya sebuah yang namanya kata Iya. konsentrasi. Bener, makanya langsung gue bilang, gue jadi mempertanyakan lisensi lu Bes. Itu analisa lu bener-bener karena kelengahan pemain-pemain muda B3 kali, apa nggak tega gitu lihat lu? Atau mungkin ada faktor cuaca. Biasanya arah angin bisa menentukan arah bola. Bener Iya. faktor cuaca ya. Iya, cuaca kan di situ kan agak pemandangannya bagus, Yoi. pohon banyak, Yoi. angin bisa kencang. Bener. Arah bola bisa berubah. Dan Len. katanya tuh dingin kan. Dingin. Jadi kan beda dong cuacanya sama cuaca di Turki kan. Jadi pemain Turkinya yang nggak bisa beradaptasi ya dengan cuaca mereka sendiri. Tapi yang buat kesalahan kan pemain Turkinya. Iya, bener. Berarti dia nggak bisa beradaptasi dengan nggak cuacanya bisa. sendiri dong, Nu. Makanya gue pengen kasih tahu nih sama pemain-pemain Turki, dia harus nonton Avatar kayaknya. Avatar. Iya, dewa apa? Angin, api, air, supaya dia tahu elemen-elemen itu penting juga, perlu dipelajari kayak pelatihnya. Bener. Prancis tuh saat Iya, itu tuh, bener. yang sampai bintang aja dipelajarin sama dia. Siapa pelatih Prancis? Itu loh, Hah? Raymond Domenech kalau nggak salah. Yang zaman dulu. Zaman dulu. Oh, Raymond Domenech, dia bilang si Didier Deschamps Deschamps. baru lahir. Wah. Raymond Domenech nggak tahu. Tapi yang jelas pantesan juga si Raffi ngasih nama anaknya Avatar ya. Oh iya betul. Iya kan? Iya. Berarti dia- Rafathar. Kalau namanya anaknya Raffi, Rafathar. Sebenarnya Avatar nama bapaknya kan Raffi. Oh, Jadi iya, dia tambahin Rafathar. Oh, Jadi sebenarnya dia berarti memperhatikan kan arah angin. Apanya tadi lu bilang Avatar? Angin, api, air. Nah. Dan juga bibit bebet bobot dari gigi kan. Betul. Kalau kita Ya, kan ngomongin lu bilang. anaknya Raffi, Ya. itu bukan angin, air sama api. Iya. Media sosial, teleserial, sama off air diembat semua. Karena gue pernah denger ya lagi kita latihan SMC. Dia telepon bos-bos TV. Iya mbak, iya nih kalau yang ini udah full. Ini saya lagi ada ide Rafathar yang Avatar ya siapa namanya? Rafathar. Rafathar yang akan ngisi podcast. Waduh. Jadi kayak Dedi tapi yang hostnya Rafathar. Tapi tamu-tamu pada datang. Paling tinggal itu nih mbak. Kalau yang lain udah laku semua programnya. Dari yang kartun yang ini. Gokil men. Gokil Gila. men. Semua anggota keluarganya hidup ya. Ya ini Sampai udah. asistennya juga. Oh iya si siapa? Teh apa? Ya itulah yang udah lama kerja kan. Ya, yang udah lama kerja. Jadi juga. Jadi juga. Ini juga bakalan anak kedua. Tapi bukan nggak mungkin orang-orang yang kerja sama dia, termasuk kita, Ya, bisa dijadiin juga, Le. dijadiin apa? Ya nggak tahu, dibikinin program kali. Makanya kan sebenarnya kan gue pengennya si Jebret John ini kan kita langsung ngomongin ke Raffi. Tapi kan dia kemarin masih dari Turki. Ya, masih pusing kenapa kayaknya. kita nggak bikin dulu aja? Nanti kita dengerin ke dia. Siapa tahu dia minat, ya kan? Ya, anggap aja nih ya teman-teman ya, Jebret John ini Ya. pilot untuk menuju pintu ke pintu. Yoi. Silakan siapa aja boleh. Tapi kan lu punya channel sendiri. Ya channel tapi kan beda program. Beda isinya. Bukan beda isinya Nu. Apa? Beda sponsor.
Itu dia maksud gua. Lawan Raffi mah ya iyalah. Biar kata dia cariin sponsor kita 50-50 juga mau. Raffi tuh nyari sponsor merem langsung nebar jala banyak yang Lah dapet. kita ke rumahnya bingung itu studio apa tempat buat ngisi apa tuh goodie bag apa-apa lu lihat gak kemarin kantornya? Iya gila itu. Satu ruangan, bukan satu ruangan malah satu Iya, rumah. Satu rumah. Ada isi goodie bag, kardus-kardus, Iya. motor, ada mungkin 7 Studio- sampai 10. studio sendiri. Nggak ada yang dipakai. Nggak ada yang dipakai, Nggak ada studio yang dipakai. sendiri. Studio sendiri. Makan prasmanan. Makan prasmanan. Ya kan? Gila itu kalau mau bikin konten ya ampun. Makanya. Kalau kita bikin konten, nih nempel kamera handphone taruh di mana nih? Tapi ini memang bener-bener ya. Gue tadinya tuh niatnya tuh ini episode pertama tuh satu Ronaldo, ya kan? Kenapa jadi- episode kedua? Kenapa kita? Bagaimana kita bisa senang dan bisa jadi presenter olahraga kan? Iya, Tapi kayaknya emang lebih ngejual Raffi dulu dah. Nu. Raffi dulu nggak apa-apa sih. Orang bilang Ya. Raffi Ahmad itu nggak bisa nggak itu baik banget. Jadi kan ada orang yang top tapi nyentrik, belagu, Ya. songong, Ya. terus emang unik gitu. Ya. Raffi nih satu di antara semiliar orang yang udah ya kaya, tajir, tapi semua orang dia terima gitu ya. Lo kenal sama dia pasti lebih dulu dari gua kan? Gua kenal pertama kali ngelihat sosok mukanya Raffi. Raffi. Waktu itu gue inget banget di gudang peluru saat Tar dulu nih, gudang peluru maksudnya? gudang Bandung. peluru. Bukan Arsenal. Jangan ngomongin Arsenal ya. Iya. Jangan ngomongin Arsenal di sini nggak enak. Lagi Iya. berduka soalnya. Itu ya. fans Arsenal loh. Oh ya oke. Iya. Di gudang peluru ada sebuah PH namanya Graffiti. Oke. Waktu itu lagi casting kalau nggak salah casting rokok. Hmm. Rokok atau minuman gue lupa. Itu Raffi Ahmad. Lo kan nyender- emang rokok dulu. Ya sama Kok lu bisa dua-duanya? hebat. Dua rokok jadi Iyalah. satu iklan. Klien Cameo ya? Gua enak aja peran Cameo. utama dua-duanya. Cameo lu. Peran utama dua-duanya. Dia masa bisa sama-sama Ya, dibilang. barang sejenis. Beda waktu. Beda 2 tahun kalau nggak salah. Oh. Mukanya udah hilang. Oh, Gitu. oke. Terus, Nah, terus, di situ terus. gue lihat Raffi lagi nyender, lagi ikutan ngantri casting. Ngantri casting John saat itu. Lupa gue tahunnya mungkin sekitar tahun 2002 sampai 2005-an lah. 2002 dia masih casting. Masih casting tuh. Oh dia setahu belum gua. ini banget, belum. Udah main sinetron Oh, mulai. Setelah itu dia main sinetron, terus video klip, dia nyanyi, punya grup musik, ya kan BAB, BAB, bego. BBB. Iya, BBB. BAB anjing. Aduh, sorry. Ya terus abis itu udah gue ngeliat di situ pertama kali kenal dan pertama kali gue kerja bareng itu waktu itu film. Ntar dulu dong, pas pertama kali kenal itu, kan pasti ada kesan gitu, apa nih buat enak culun, apa so ini banget nih, atau tipe-tipe orang kalau pas casting kan macem-macem. Ya benar-benar. Lo sempet merhatiin gak Raffi Ahmad? Karena waktu itu belum kenal, gue cuma ngeliat doang. Wah ini nih, dia ini kalau nggak salah cover boy. Oke. Ya setidaknya saat itu casting nama Raffi Ahmad itu sudah diperhitungkan. Oh udah. Sudah mulai gitu loh. Ketimbang gue yang baru Iya, nyobain. iya. Antara dapat atau enggak tuh masih lebih besar nggak dapetnya. Iya. Nah kalau Raffi Ahmad pas datang, wah ini udah dapet dia Dapat sih. nih. Padahal kan cungkring gitu. Cungkring. Tapi memang dia tuh kalau nggak salah dulu tinggalnya di Bandung. Iya. Tinggal di Bandung, dia bela-belain datang, berarti kan kayaknya emang wah ini sudah pasti dapet. Dari Bandung jauh-jauh datang ke situ. Udah di calling. Heeh. Lu ikut aja dulu deh. Ikut aja dulu. Formalitas dulu dah. Iya, dulu di kepala gua orang-orang yang mau masuk TV atau jadi bintang iklan itu pasti yang bersih-bersih putih gitu loh, yang ganteng-ganteng. Nah Raffi Ahmad tuh begitu, memenuhi Oh standar. dia yang Memenuhi kalau standar. zaman sekarang kayak orang yang perawatan gitu. Wah perawatan banget Yang tuh. kalau Raffi. ada jerawat tuh ada merah-merahnya kelihatan. Iya. Oh Raffi yang gitu. Kalau gua mah dekil. Ya udah sampai sekarang. Bangke, nyesel gua ngomong. Iya kan? Iya, Oh di kalau dia situ. kelihatan emang pokoknya. Kelihatan, Oh pokoknya ini sosok- emang artis nih. Sosok bintangnya udah ada. Calon artis nih. Iya. Atau paling nggak nih artis tapi kita belum terlalu kenal tapi pokoknya dia artis deh. Iya, Kan betul. ada dong. Lo Iya, kalau iya, jalan iya, kan iya, kelihatan iya, ya. iya. Darius misalnya. Iya. Sama siapa kan kelihatan. Iya. Oh ini emang yang artis nih. Iya. Ini yang ya kalau nggak hoki atau apalah kok bisa juga sih gitu kan gitu kan. Iya. Misalnya lu Pak, Biasanya kalau misalnya orang ngelihat kayak gitu, terus ibu-ibu ketemu di mall, wah artis minta foto, tapi pas tanya, emang namanya siapa? iya. Nggak tahu. Nggak tahu dia. Itu ngeselin banget sih. Pokoknya dilihatnya pokoknya artis aja. Artis aja. Kelihatan aja kinclong ya kan. Jadi Iya. Raffi yang kayak gitu. Raffi kayak gitu. Raffi yang kayak gitu. Waktu itu. Terus lu akhirnya jadi berteman dari kalau itu kan lu cuma lihat casting. ngeliat doang. Bertemannya waktu itu pas gua main film bareng. Itu di PH-nya Star Vision kalau Tahun? nggak salah.
tahun 2006 apa 2007 lupa gua. Itu judulnya Love is Cinta. Oke. Itu ada keren Irwansyah ya, juga. judulnya keren ya. Love is Cinta. Love is Cinta. Iya benar. Kreatif banget tuh. Face is muka. Yoi, makanya always is selalu. Iya, table is meja. Yoi, udah Anjing. ketahuan bahasa Inggris lu jelek Iya, lama-lama bener lu. lah pokoknya. Terus lu temenan tuh. Temenan, gue kenal di situ ngobrol asik memang anaknya. Emang asik. Asik, nggak ada batas-batasan, apalagi pas lawan main dia selalu welcome. Tapi memang saat itu schedule udah mulai ribet. Dia. Bukan ribet dalam artian penuh dia, Oke. gitu. Laku Dia. 2006. 2006 itu udah menuju apa? Terus dia- kan akhirnya dia malah memilih buat jadi host-host gitu. Nah itu dia, itu pelajaran tuh. Bukan pelajaran sih, itu yang bisa gue tarik gini. Dia main film, dia punya talenta yang sangat luar biasa. Gue ngelihat dia aktingnya jago. Jadi gue prediksiin Raffi the next aktor yang bisa nguasain dunia film. Udah lu prediksiin. Gue udah prediksiin. Makanya lu cocok jadi komentator. Nah komentator ampas. Yoi. Karena lu udah apa-apa lu prediksiin kan. Iya, pokoknya apa juga gue prediksiin. Lu memprediksikan Ya, kehidupan selama- lu sendiri gak saat itu? Enggak. Enggak kan? Enggak. Itu dia yang gua nggak mau lihat. Gua nggak mau terawang. Ada misalnya bilang orang yang ngeramalin gue apa segala macam, tapi gua nggak pernah mau percaya. Gak percaya. Ya karena gue lebih suka kejutan. Dan lu masih lebih suka memprediksikan orang. Iya. Jadi lu di 2006 prediksiin nih anak Bakalan jadi bintang. jadi bintang. Jadi bintang. Akhirnya dia Jadi bintang film tapi saat itu. iya, makanya belum jadi host kan? Belum. Nggak lama setelah itu dia mulai tuh ada muncul acara TV dahsyat. betul. Terus Gading sama Andika di Inbox. Inbox. Nah, setelah itu gue lihat dia ternyata lebih nyaman di TV. TV. Di Ketimbang- host. Di host. Iya, pokoknya di dunia TV lah. Yang menurut lu karena Duitnya lebih cepat. oh, jadi duit ya? Iya. Lu juga mengalami ya? Ya iya lagi. Jadi host ya? Host live. Enak banget. Bisa pindah-pindah. Enak banget kerja cuma 2 jam dibayarnya. Kayak kerjaan 1 hari kita. Bisa itu waktu kerja di FTV bisa seminggu, di host itu cuma 1 hari. 1 hari. 1 harinya juga nggak full. Lu paling Cuma kaya 2 jam. pendapatan lu dari host tuh host apa? Pasti host bola. Ini kan kita ngomongin harusnya berdua ya. Kenapa lu jadi tertuju sama gue? Bukan, gue cuma mau tahu. Lu di antara nge-host banyak itu, Iya. lu pasti paling banyak dari host bola ya duit lu. Wow, luar biasa. Aku menyembah. Tapi jujur ya, nggak bisa, gua nggak bisa lepasin. Host bola itu salah satu elemen yang kuat di diri gua. Meskipun ya sedap banget ya elemen anjing nggak tuh bahasanya. Didi. Didinya kan drummer. Wah itu grup band. Yoi. Grup band. Sama ini juga apa? Apa? Kontes badan bagus, susu elemen. Waduh, iya Siapa benar, tahu benar, masuk benar. ya kan. Sispek. Yoi. Nah, itu ya pokoknya Raffi orangnya udah kelihatan lah di situ. Baik, terus juga setiap dia kerjain selalu total. Baik di film maupun di dunia host. Cuma satu yang nggak total menurut gue. Apa ya? Dunia nyanyi. Kenapa? Bisa nyanyi, Tapi nggak bagus amat. kalau Darius kan juga bikin band. Oh iya. Makanya semua itu di dunia ini peruntungan. Tapi jangan salah lu. Si siapa yang nyanyi mungkin enggak si Raffi, tapi dia bisa semua alat musik, men. Nah betul, itulah jiwa musik apa senimannya ada. Entertainer. Senimannya ada. Iya. Ungu main, dia ikut main drum. Ini apa, dia main gitar. Gue lihat Iya. ini kemarin di rumahnya main piano. Jago emang. Apa ya Mas Ki? Apa itu juga yang membuat dia dulu katanya kan Don Juan kan? Iya. Selain itu gue lihat dia itu tahu apa yang dia mau dan setiap yang dia mau dan dia dapat itu dikerjain secara profesional. Gue pernah denger ya selentingan kabar di antara para agensi, lu kerja sama artis mana yang paling nyaman? Dia jawab Raffi Ahmad. Agensinya yang jawab. Agensinya. Lu nggak Itu tanya tuh. kenapa? Ya udahlah cukup sampai itu aja gila lu sampai Ini gantung banget. sampai kepo banget. Pendengar kita itu kenapa emang kagak ada. Tapi emang gue juga kalau gue apalagi gue dari bola kan. Iya. Bener-bener bola. Kalau lu kan dari entertainment. Enggak, bukan. Setahu gue lu dari pengacara. Pengacara. Enggak, iya, Orang benar. Gue taunya dulu Valen ini adalah seorang yang suka bola tapi backgroundnya pengacara. Ya kan yang pengacara ada sekarang. Oh. Sebutin dong inisial. Masa langsung bikin ngetop di Inisial. episode pertama. Waduh. Nanti aja. Iya. Gua maksudnya dari awal malah nggak pernah bisa
ada connect untuk ke Raffi kalau dipikir-pikir kan. Oh, iya, kan gue iya. kan hostnya juga host bola. Masuk SFC juga lewat Gusti Randa. Waktu dia Randa. jadi bintang tamu gue minta ikutan masuk. Tahun berapa tuh lu Waktu masuk SFC itu saat itu? 2009 kali ya. 2009 Lu ya? kan udah lebih dulu kan. Gue lebih dulu. Sama Judika lu kalau Bukan, duluan gua. Gua Rensu itu 2000, yang ngajak 2003 gua kan? main itu Bang Tabah Penemuan. Oh, oke senior lah. Iya, waktu itu masih ada Deden. Ya itu tahu gue Deden Doer, kiper. Terus main sama gue di Pancoran, di Pancoran. sini. Apa tuh lapangan futsal waktu itu? Ya pokoknya itulah. Hanggar. Bener. Nah gue pengen ya kan, waduh namanya bintang top kan. Ya udah, ujuk-ujuk gue bisa kenal dia karena waktu gue viral kan suka dipanggil-panggil ke acara-acara tuh. Apa namanya dulu YKS. Pokoknya Dia program-program. YKS kan? Ya. Iya kan? Ya sahur-sahur. Itu kan gokil tuh. Dia YKS gak sih? Sama Omes kan? Iya, pokoknya ikut. Iya kan, ada Trans kan? TV itu sahurnya tuh Iya, ada selain Raffi, dahsyat. ada almarhum Olga. Iya. Nah, pokoknya gue itu akhirnya kan nggak sahur doang nu. Itu akhirnya tiap sore. Itu program yang paling bikin kaya artis-artis katanya. Si Iya, Omes memang. bilang tuh. Iya. Semua rumah apa tuh dari YKS. Nah, YKS karena gue sering dipanggil berapa kali ikutan kuis. Nah, gue bisa kenal tuh sama Raffi, sama Raffi. Omes, sama anak-anak Iya. itulah yang nggak ada hubungan dengan bola. Nah, yang gue tahu dia baik tuh itu. Paling gue cerita gini dia juga mungkin nggak inget. Jadi pas gue kapan lagi datang, dia negor. Oh, ya itu dia. Gitu Itu. loh. Jebret gitu. Padahal Itu. gue yang kayak, hah? Oh dia masih inget ya gitu. Walaupun basa-basi ya. Tapi untuk Meskipun lu juga nggak berharap untuk bener, dipanggil. tapi untuk yang emang artis ya bisa dibilang nomor satu, dia berhak untuk bodo amat, dia berhak untuk ya lo Berhak. Ya lo tahu dong banyak juga kan yang gitu kan. Ya Iya. kalau lo nggak lu siapa, lo harus negor duluan lo. Lo tahu dong. Iya. Ya nanti kita bicarain juga lah itu Iya. ya. Tapi kalau ini jebret, woi gitu. Waduh gue bilang diinget loh. Ujuk-ujuk ketemu lagi begitu lagi sampai akhirnya dia ternyata main apa gue kan ajak Billy ke SFC. Billy, ya. Billy ajak Raffi. Raffi masuk SFC. Iya. Disitulah makin kenal gue sama Raffi. Ternyata juga makin banyak yang pengen akrab sama Raffi. Salah satunya contohnya. Banyak. Siapa aja? Pokoknya kalau lo nonton Selebritis FC adalah Inisialnya. banyak sekali. Halayak butuh bukti. Jadi saya jebret John. Saya memilih untuk ya udah pokoknya mah asik-asik aja ya kan. Nah ujuk-ujuk ceritanya ujungnya adalah sampai ke kita diundang untuk acara yang tadi kita di awal ngomong kan. Itu jadi dia. komentator. Itu dia. Nah makanya gue kalau ingat Raffi terus gini. Kalau acara di ini ada apa broadcast di handphone. Selamat ulang tahun lah. Ya. Apalah. Ya. Kan selalu tuh. Ah. Dia tuh ternyata ngejapri juga loh. Oh, selain di grup. Iya. Iya. Japrinya kan dia paling suka pakai voice note. Voice Udah note. malas nulis kayaknya. Udah males iya. Dikasih- Bukan malas sebenarnya, biar lebih efektif, lebih cepet. Iya di voice note kan malah bisa norak ke keluarga nu. Ya kan? Nih tuh Raffi gue capin Raffi gitu loh. Ngerti gak lu? Iya, emang paham. Loh, buat orang yang bukan buat kita sesama yang kerja di bidang itu aja namanya orang yang paling top gitu kita Masih bangga. Apalagi kalau dikasih kayak orang yang biasa. Biasa nih Raffi ngomong nih. Tapi dia masih mau, Len, menurut gue. Iya kan? Masih mau. Iya. Dia itu sosok yang nggak pernah lihat tembok ini, tembok itu. Dia nggak pernah lihat faktor di belakang itu, nggak pernah lihat. Yang Kalau dia memang dia kenal, dia pasti tegur. Kalau dia memang dia mau, dia pasti ngejalanin. Itu yang buat gua juga kaget setelah waktu gua kerja bareng. Sebenarnya gua ngajakin dia main bola ke SFC itu udah lama, Len. Oh lu udah Gua ngajakin. gue udah ngajakin, cuma memang schedule-nya belum ketemu. Benar. Belum ketemu. Nah setelah ketemu ya mungkin pas sama Billy. Ya. Dia udah punya Rans, udah Betul. milikin Rans. Jadi kayaknya memang kerjaannya dia udah mulai ini nih. Udah bisa dia manage. Iya dia manage. Jadi bukannya waktu itu tap sehari 10 acara. Lu bayangin aja dulu dia itu kan sehari 24 jam. Mungkin kerjanya sehari itu bisa 24,5 jam. Lebih daripada waktunya. Lebih sampai itu hidupnya tuh kayak ada penjagaan yang untuk ngebuka jalan. Kondisi jalanan saat itu sebelum pandemi kan macet. Betul. Lo kalau pindah lokasi studio atau pindah TV Ya. nggak cuma 1 jam, Ya. bisa lebih. Ya kalau sesuai aturan dan juga ini artis top sih gue rasa sesuai aturan oke no. Iya. Masalahnya banyak. Apa? Yang masih nanggung ngetopnya. Tapi pakai begitu. belaganya udah kayak tai. Iya. Ntar kita omongin juga dah. But anyway, di Jebret John ini emang seru banget kalau gue bilang ya. Kalau ngomongin apalagi nih Raffi, sosok Raffi ini memang masih fenomenal. Gue pikir
biasanya di dunia keartisan atau entertainment di Indonesia itu 10 tahun, 15 tahun tuh udah paling top. Kayaknya dia lebih deh. Iya, pasti. Iya kan? Dan ini bakal turun-temurun. Iya. Lu lihat sekarang anaknya udah menambah satu lagi. Gila, itu sampai ada quote di baju ada yang bilang, lu yang kerja, yang kaya Rafathar. Iya kan? Tapi makanya dia selalu kasih lihat juga Power Rangers itu sejahtera semua juga. Wah, itu dia. Orang dari berbagai TV. Iya benar. Datang ujuk-ujuk datang. Lu di sini sekarang. Lu di sini sekarang. Orang kan berarti pada pengen ke Raffi semua, mensejahterakan orang-orang kan gitu. Yang menarik buat gua, dia itu sadar akan ledakan digital itu gede banget dan itu langsung ditangkap, langsung switch. Bener. Nah itu yang paling pinter. Bener. Banyak juga pelajaran di antara beberapa media cetak yang dulu yang kita waktu kecil sering baca tuh berita-berita bolanya, dia nggak berubah atau nggak switch secara cepat. Bener. Akhirnya pada kolaps. Namanya tuh kalau bahasa kerennya disrupsi. Jadi dia nggak salah apa-apa, cuman karena zamannya udah berubah, dia ditinggalin. Betul, zamannya kayak Nokia tuh. Nah, Nokia nggak salah apa-apa. Tiba-tiba BlackBerry muncul. BlackBerry nggak kenapa-napa. Nggak apa-apa. iPhone. Udah sekarang iPhone sama Android ya kan. Udah. Makanya ini kalau lo misalnya nggak kenapa-napa, bisa tenggelam semua host olahraga sama kita berdua. Kalau mereka pada nggak siap-siap semua, betul, menghadapi perkembangan zaman. Sebenarnya salah satu wadah kita untuk bisa tetap eksis. Karena kalau lagi padat kayaknya kita nggak mungkin bikin ini deh. Betul. Orang belum jelas apaan, sponsor belum ada. Belum ada. Ini masih bersih ya. Lu nonton semua ini atau lu denger ocehan kita kali ini nggak ada sponsor sama sekali. Jadi nggak ada titipan. Ocehan ini bebas. Sebebas kita mengekspresikan ketika ada hasil-hasil klub lain yang kalah ataupun menang. Bener. Makanya kalau tadi si Ibnu bilang titipan, karena sebenarnya banyak juga di dunia olahraga tuh titipan. Contohnya? Ya pemain dititipin ke klub mana, bisa host dititipin supaya dia bisa siaran. Gue tahu nih ujungnya nih. Terus ada lagi titipan di mana lagi? Terus dari titipan itu menyingkirkan host yang sebenarnya. Sehingga si yang sebenarnya jadi komentator. Terus diisukan dia dititipin, bisa juga. Bisa juga. Tapi ya itu namanya juga orang boleh berpendapat kan. Nah, supaya tetap Jebret John ini ada serempetannya sama olahraganya nih. Menurut lu selain Raffi langsung cepet ngambil digital, dia ngapain main olahraga Nu? Nah itu. Menurut lu dia akan nyusahin kita atau malah membantu kita dengan dia main di olahraga Nu? Nah gue berharap yang kedua, yang membantu kita di dunia olahraga. Kalau berharap berarti lu anggapnya saingan. Jangan saingan sama Raffi Nu. Maksud kita punya kolaborasi kalau sama Raffi Nu. Jangan pernah berpikir lu mau bersaing sama Raffi. Enggak. Berkolaborasilah sama Raffi Ahmad. Paling objektif dan realistis ya itu. Kolaborasi. Ya minimal bos, ada kali bos. Minimal kita nggak dibuatin program di sana, tapi dia punya program sendiri manggil kita terus kan gitu. Nah itu dia, ya kan. Belum ada ya penyiar. Gue dari calling. Lu belum ya? Tanggal 9. Aduh. Haornas yang main di Jakarta International Stadium yang baru. Ntar gue cek lagi. Lu cek dah. Gue cek deh. Ya ntar gue bilang harus berdua deh. Iya, udah pokoknya paketin aja deh. Ayo deh, lu teman-teman juga yang punya produk atau mau paketin juga boleh. Paket. Kan kalau di dunia malam kan ada Vincent Desta. Nah, kita dunia siang kok. Dunia siang. Dunia sehat-sehat. Dunia sehat-sehat. Apaan terakhir di Raffi lu ini? Lu. Apaan lu? Cuman pakai teh doang aja. Bang. Pusing lu. Emang. Ya, menurut lu Nu. Ya. Menurut lu dia ngapain main di olahraga? Apa dia udah terlalu besar di dunia entertainment? Ya ini menarik sih. Gua waktu itu sempet kayak di kepala gua tuh, selain memang gua udah baca juga kenapa alasannya Raffi ngambil klub bola, terus masuk di dunia olahraga Indonesia. Tapi gua track ke belakang, dia kan akhir-akhir ini kemarin ya sempet memang dekat dengan lingkungan istana. Oke. Ya. Ini istana mana? Ya. Masa istana boneka. Siapa tuh Buckingham. Oh, Buckingham. Waduh. Iya benar. David Beckham dong ya. Iya, bentar lagi Beckham. Presiden Turki manggil dia. Lihat kesuksesan kemarin, coy. Gila, itu yang kemarin pas kita siaran langsung, itu klub sekelas Fenerbahce Junior itu bisa terkagum-kagum. 60.000 yang nonton. 61.000 tepatnya. Oh iya, karena Fenerbahce-nya 1000-nya. 1000 doang. Jadi 1000 tuh penting.
Gila jauh banget. Lo Fenerbahce, gue lawan Konyaspor. Konyaspor Yang berapa? wasitnya pakai baju diputer-puter 40.000. Itu kayaknya lebih gede dari warga Konyanya. Dari kota Konya itu gue rasa lebih banyak. Itu di Instagramnya Konyaspor Iya. itu yang ngefans itu juga pasti kalah. Ya makanya. Yakin gue. Kalau udah Raffi mah yang turun beres bos. Dia Tapi dekat sama istana. Dia deket sama istana, gue lihat. Mungkin dia ada advice ya, masukan yang bisa jadi ini sebenarnya peluang yang patut digarap dan juga bisa dibesarkan sama generasi-generasi muda Indonesia. benar. Karena buat gue di dunia olahraga Indonesia itu butuh sosok kayak Raffi. Dulu seorang Bapak Erick Thohir ya yang megang Basket. Satria Muda basket. Satria Muda dulu dia bikin. Nah, sekarang Inter Milan. banyak, ya kan? Oh, Inter Milan, DC segala macam. Nah, bukan tidak mungkin Raffi ini startnya dari Cilegon, Oke. ya kan? Oke. Rans Cilegon. Berarti duit Raffi udah sebanyak duit Erick Thohir ya? Nah, itu dia. Terkadang segala sesuatu itu tidak harus dikerjakan sendiri-sendiri. Oh, Ketika bijak. lu punya teman, lu punya Investor. partner, investor, itu bisa dikaryakan. Benar. Ya, selagi menguntungkan. Ingat ya, selagi menguntungkan, selagi merugikan itu namanya bukan investor. Jadi, iya. namanya maling. Nah, maling. Iya. Ada yang udah berjalan baik abis itu maling. Apa tuh inisial lagi dong? Inisial. Ya pokoknya nanti bocoran. kalau emang kalian senang pokoknya kita akan ngomongin yang selama ini masih diinisialin lah. Iya. Ini namanya program episode pertama yang benar-benar melenceng dari yang kita bahkan bicarakan Asli. di lapangan tenis ya. Padahal pengennya ngebahas baliknya Ronaldo. Ntar itu masih bisa. masih bisa ya? Yang tadinya gagal kan yang masalah mau jadi presenter olahraga sama kegilaan kita akan olahraga. Nah, itu Ini dia. jadinya ngomongin kegilaan Raffi akan olahraga. Iya. Tapi gue berharap juga dengan begini kan sebenarnya gue udah lakukan lama tuh yang gue keliling stadion, Ya. stadion di luar negeri. Ya. Terus waktu gue di keliling stadion di sini kan sambil kuliner, sambil ngelihat landmark sama wisatanya. Itu Ya. kan ternyata ada istilahnya kan sport tourism entertainment kan. Ya, Jadi sport betul. sportainment tourism. Sportainment Nah, tourism. ternyata kan gue udah buat dan segitu-segitu aja Nah, mudah-mudahan Adanya Raffi. Raffi masuk, dia juga sering bikin begitu. Kita juga jadi yang bikin konten yang sama, bisa kalau nggak kolaborasi kita bikin sendiri juga bisa keangkat kan. Iya, betul. Tapi emang ada yang unik Len dari segmennya sepak bola atau olahraga di Indonesia. Apa? Jadi gini, gue pernah ngerasain di dua. Lu jangan kayak mulai Iwan ya. Kalau udah mulai jadi gini, males gue nih. Setengah jam nih ngomongnya, kita Enggak. tinggal 3 menit nih Enggak, episode langsung yang aja, ini. langsung aja. Jadi gini. Di segmen atau di. Taruh, jadi gini lo bilang. Jadi gini. Waduh. Ayo cerita. Jadi gini, pada suatu hari, wah ada sosok. Ini menarik ya, kan kalau lu lihat stadion, lu kan tur stadion udah banyak. Ya. Itu di stadion nyaris full, Ya. ya kan, full house, bangku penonton untuk liga tertinggi di Indonesia. Lo kenal gak Gustaf tuh? Staff Aulia. Jak anjing. Goblok. Ya gua nggak tahu. Oh nggak tahu ya, dulu di Siap. Jak TV. Mantap. Yang lo tahu? Iya, iya. Oke, balik lagi nih ya. Itu yang gua tahu, penonton sepak bola di Indonesia Ya. loyalitasnya tinggi terhadap kecintaan klubnya Yes. atau klub favoritnya, bahkan juga timnas, tinggi banget. tinggi. Itu penonton di Stadion Senayan yang kapasitasnya dulunya 70.000 atau 90.000, Sekarang jadi 50. 55.000 itu juga full kalau Indonesia main, apalagi pertandingannya menarik. Ya. Nah, ketika kita bikinin hiburan atau tontonan lain dari cabang sepak bola juga, Iya. yang kita geser segmennya lebih ke film, itu nggak berbanding lurus. Iya. Beloknya Iya, gede iya, banget. Iya. Ternyata Penontonnya nggak ada. Nggak minat ya. Nggak minat. Kayak bulu tangkis. Betul. Terus, Betul. Nah, ya, makanya ketika lu yang bikin kayak gitu, kan lu bilang tadi, Iya. gue udah bikin Biasa tuh. aja. Biasa aja sambutannya. dengan adanya Raffi, Harusnya mudah-mudahan jadi lebih naik. Betul. Itu yang bulu tangkis Vira Yuniar itu kan? Vira Yuniar pemain sinetron. Yang main Vira, temen lu kan? Vira, Yang main bulu tangkis. Vira. Susi Susanti. Waduh, oh iya, Laura Oh, kok Basuki. Vira? Laura Basuki Valen. Waduh. Oh terus juga apa bola yang Garuda di dadaku gitu-gitu ya. Tapi Garuda di Lumayan. dadaku salah satu ya film Karena lu yang main. lumayan. Tai. Enggak, gue nggak main di situ. Lu nggak main? Nggak diajak. Nggak kenal sama sutradaranya. Pokoknya gue main film bola yang Yang gue Ucup dikenal. kan? Yang Ucup itu adalah Garuda 19. Oh beda ya? Beda. Oh beda. Garuda 19 sama Hari Ini Pasti Menang. Oke. Balik lagi Len. Kalau Balik. Gue lihat ya itu dia segmen olahraga di Indonesia tuh unik banget. Lu nggak bisa ini laku, lu jual satu lagi
Pasti laku. Iya, belum benar. tentu. Iya maksudnya belum tentu pasti laku juga. Iya, nah ini yang jadi tantangan buat Raffi menurut gue. Nah balik lagi kalau soal Raffi, bukan tidak mungkin tahun 2024 Raffi akan lebih bisa. Emang dia mau ngapain 2024? Nah itu dia pertanyaannya. Kalau nggak tahu gue denger Menpora dia. Nah kan, lu sendiri yang jawab kan? Gue denger. Kalau di kepala gue tuh udah ada dari sejak begitu Raffi Tapi mengambil kenapa klub dia bola. nggak kayak orang Korea aja, menteri entertainment lah. Oh ya ada ya di Korea ya? Iya, ya, di sini ada dong menteri Iya, apa pariwisata. tuh? Ya gitu Ya, yang kalau lebih nggak ke pariwisata. entertainment, kreatif, ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, Mencraft. Atau mungkin dari Menpora nggak apa-apa. Iya, Karena Menpora. kan dia dari ini juga nih sekarang, Duta PON. Duta PON. Ya kan, maksud gue tuh Udah mulai gerakannya dari situ. track recordnya gede banget dan itu nggak ada yang bisa ngalahin. Kalau di Menpora kita bantu. Ya bantu lah. Kira-kira apa yang bisa kita bantu? Ya minimal sewa lapangan gratis. Kalau lu mental lu itu Mentalnya jelek. lu Ya gue kalau- mewakili teman-teman yang lain. Ya Len. bukan, emang Menpora ini pengusaha lapangan futsal, main bola gratis. Lu kira lapangan Pancoran nih? Lapangan bola Pak gede sekarang ini. nyewa Senayan tuh mahal banget, John. Ya, sekarang JIS aja di harga berapa tuh orang udah Berapa? ngantri. Udah ngantri? Ini yang mau yang Iya, baru iya, ini. iya. Ngantri, Bos. Itu Turki yang kita sayangkan. Udah mulai ditanya, itu kita kalau mau tur ke sana berapa sambil main bola. Gila Lu ya jangan Indonesia. remehin orang Indonesia, Bro. Walaupun sawerannya masih pada pakai di WhatsApp. Iya, iya, ya kan? iya. Nanti udah nyampe Turki bilang apa? Sorry, HP ketinggalan di ATM, mobil. ATM ketinggalan di mobil. M-banking gue lagi ngehang. Nanti kita akan kasih tahu ya teman-teman Selebritis FC itu kalau udah pada mau saweran kelakuannya seperti apa. Iya. Tapi yang jelas kita gantungin dulu apakah memang Raffi serius banget di olahraga ini, benar-benar membangun olahraga ini, Dan perjalanan Raffi di tahun 2024 akan seperti apa? ataukah ada rencana-rencana Raffi untuk memasuki arena gelanggang di dalam 2000 depan itu? Nah, apakah 2024 hanya menjadi batu loncatan untuk Raffi bisa menjadi menduduki posisi lebih tinggi lagi? Berarti lebih bagus lagi episode setelah ini Raffi kita undang. Oke. Supaya naik nontonnya. Asli. Iya kan? Dan produk-produknya bisa nyampe di sini. Bener ya kan, kita mudah-mudahan. Enggak, soalnya Raffi masih ada ini sama gue, masih waktu itu gue minta tolong, masih belum gue pakai jatahnya. Oh iya 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 iya. Jatah untuk datang. Iya, iya, Gue iya. nunggu momen yang pas. DPI ngapain? Ini ngapain? Nah, ini kayak cocok nih, Jebret John. Sama lu cocok. Jebret John. Jebret John cocok karena Jebret John. dia pasti lebih iyain karena ada lunya. Enggak juga lah. Ada lunya lah. Kagak, kalau gue kan emang pekerja aja sama dia. Tapi itu dia ya. Dan terakhir nih, Nu. Ya. Gue bilang kan, lu tahu kan rimbanya Indonesia Yes. dalam sepak bola. Yes. Emang dasar Raffi tuh nggak mengenal musuh. Nah, Dia tuh selalu bilang, ya gue udah denger segala macam, tapi kalau ini memang kita mau bangun ekosistemnya dengan baik, ya. gue yakin juga akan banyak nanti yang akan membantu dan lain sebagainya. Yaitu sih urusan masing-masing, katanya Ya. begini begitu. Tapi kalau gue mah bikin yang baik aja, makanya beberapa kali dia bikin terobosan baru kan, live streaming segala, Ya. pakai tiket. Kemarin juga sport tourism. Dan akhirnya dia bilang, sekarang gue diikuti nama yang lain kata dia. Tapi bagus lah, jadi ekosistemnya kebuat. Nah, itu Malah dia. bukan yang insecure gitu. Nah, bagusnya Raffi yang tadi lu bilang, satu lagi buat gua, dia tidak pernah membuat teman-teman itu menjadi persaingan. Itu dia. hebatnya. Menurut dia temen, ya temen aja. itu edannya. Ataupun ada temen yang mau ngikutin usahanya dia, Bener. silakan. Gue punya isi Gua grup. bantu malah. Iya benar, itu gue setuju. Bahkan kadang-kadang kita gemes kan, kalau dia main tuh, kalau deket sama si itu sih, kok lu nggak tahu ya dia begitu. Iya. Tapi gue akhirnya jadi belajar. Oh, lihatlah orang itu secara jernih seperti Raffi. Nah, Karena Raffi. karena ya itu dia. Karena kan kita kan gregetan kan. Iya. Misalnya, ih si dia nggak tahu aja si Ibnu tuh gini, tau nggak lu? Iya. Gitu. Tapi kan kita nggak enak ngomong Nggak kan. enak. Tapi dia pasti tahu Jangan. sebenarnya. Iya. Dia pasti tahu, tapi dia tahu cara menghandle-nya. Iya. Makanya ada grup yang isinya tuh orang-orang bola yang sangat kritis di WA gua. Iya. Galak ke semua orang, Iya. sampai ke ketum juga galak, ke pelatih galak. Nah, yang enak tuh emang ada Raffinya nih. Nah, Gue pengen tahu iya. cara dia menghandle teman-teman yang oportunis sama dia. Itu maksud gua. Nah, caranya gimana tuh? Nah di grup itu banyak oportunis juga. Nah biasanya kalau ada apa-apa dijulitin. Wah. Raffi masuk bos. Maksudnya Raffi masuk ke dunia bola. Hah? Nggak ada bos yang ngomongin jelek bos. Iya, yang bener. ada japri ke gue semua. Ada yang tahu. Bahkan sampai petinggi-petinggi sepak bola yang udah lama ya, udah dedengkot, pas begitu Raffi masuk dunia bola, pengen deket. Ada yang tahu nomor Raffi gak? Nah, Bro tahu nomor Raffi gak? Hebat emang nih orang. Hebat emang. Magnetnya gede. Magnetnya gede banget. Makanya mudah-mudahan nanti kita akan undang Raffinya Ya. langsung ya supaya valid, supaya kita nggak Betul, nggak cuma sekedar asal ngomong. nggak gosipin. Karena selain itu kita nggak ada lagi yang bisa kita sampaikan.
Selain gosip tapi dari pengalaman kita. Oke. Ya, kalau gitu kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya. Ini ada di podcast Jebret Media Network, Jebret John, dan juga ada di YouTube. Ya ini gua nggak tahu antara gua sama YouTube-nya Ibnu. Pokoknya ntar kita ganti-gantian. Iya, ganti-gantian. Lu pokoknya Ganti-gantian nonton aja. Kalau Subscribe perlu terus. satu episode setengah-setengah. Setengah-setengah bagi Setengah dua. di Jebret Media, setengah di Ibnu. Iya. Jadi lu mau nunggu kelanjutannya di. Iya. Ya. Coba Belum kita ada yang lihat. nyoba lu. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Lucu juga sih. Kita gantungin taruh Iya. di sana satu Bener. sebelahnya. Iya, bener, ya. Kayak sinetron. Ya, oke, sampai ketemu lagi ya Jebret John di episode berikutnya. Ciao.